Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aljun Alfiansa. Saya dari program studi teknologi mekanisasi pertanian, jurusan pertanian dari tingkat 1D. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai penerapan CSA pada tanaman selada. Ini itu tugas mata kuliah agroklimatologi. Nah, sesuai tadi itu judulnya yaitu penerapan CSA pada tanaman selada. Nah, langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya untuk lebih lanjut dan untuk lebih mengetahuinya. Di sini kita pada slide kedua yaitu ada definisi atau pengertian tanaman selada. Mungkin ada beberapa yang belum tahu tanaman selada. Mari kita sama-sama belajar mengenai pengertian tanaman selada. Nah, teman-teman, selada itu atau daun sela Lactuca sativa yaitu adalah tumbuhan sayur yang biasa ditanam di daerah beriklim sedang maupun daerah tropika. Kegunaan utama adalah sebagai salad. Selada digunakan dalam berbagai hidangan termasuk sup, sandwich, dan bahkan bisa dipanggang. Celtuce selada asparagus ini adalah salah satu jenis yang dihasilkan dari batangnya yang dapat dimakan mentah atau dimasak. Jadi selada ini adalah sejenis tumbuhan sayur yang bisa dimakan secara mentah ataupun dimasak. Dan biasanya ketika dimasak itu dimasak dengan sup, sandwich, atau bahkan itu bisa dipanggang. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi tanaman selada. Nah, yang pertama itu ada superdivisi. Superdivisinya yaitu spermatophyta ya, atau tanaman selada ini menghasilkan biji. Selanjutnya ada divisi yaitu Magnoliophyta, tumbuhan berbunga, di mana selada ini yaitu menghasilkan bunga. Terus di kelas yaitu Magnoliosida, yaitu berkeping dua atau disebut dikotil. Selanjutnya yaitu ada subkelas yaitu Asteridae, yaitu ordo yaitu Asterales. Untuk famili yaitu Asteraceae atau bunga matahari atau aster. Untuk genus yaitu Lactuca species. Untuk genus itu Lactuca, untuk spesies yaitu Lactuca sativa L. Nah, kita akan sini belajar yaitu sejarah tanaman selada. Ya, jadi sejarahnya tanaman selada ini itu selada pertama kali ditanam untuk tujuan mengekstraksi minyak dari bijinya di Mesir kuno sejak 2680 Masehi. Tanaman ini dikembangkan dan dibudidayakan oleh sebagian besar orang Mesir untuk kemudian diambilnya dan dimakan. Nah, selada ini dianggap sebagai tanaman suci dewa reproduksi Min, dan selada itu dibawa dan ditempatkan di dekat foto-foto selama festivalnya. Itu mungkin sedikit sejarah mengenai tanaman selada. Nah, kita akan mempelajari yaitu definisi CSA atau Climate Smart Agriculture ini. Apa sih itu definisi dari CSA? Nah, jadi CSA ini adalah pendekatan pertanian
yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan ketahanan pangan. CSA ini mencakup teknik yang mendukung produksi pertanian berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Jadi CSA ini secara globalnya itu pendekatan pertanian untuk meningkatkan ketahanan, di mana di era sekarang itu dengan adanya perubahan iklim, curah hujan yang tidak menentu, jadi di mana para petani tetap bisa menghasilkan yang maksimal dengan adanya CSA ini, yaitu untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Nah, ini ada tujuan dari penerapan CSA, teman-teman. Tentu saja CSA ini memiliki tujuan. Salah satu dari tujuan CSA ini yaitu menurunkan dampak negatif dari perubahan iklim terhadap hasil pertanian. Jadi di era sekarang dengan banyaknya perubahan iklim yang bisa menggagalkan suatu hasil panen, dengan adanya CSA ini dapat menurunkan dampak negatif dari hasil pertanian. Dengan adanya CSA ini, para petani tetap bisa menghasilkan panen yang maksimal. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan, di mana dengan adanya CSA ini para petani bisa meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya untuk keberlanjutan. Yang ketiga yaitu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap perubahan iklim. Jadi dengan adanya CSA ini para petani bisa meningkatkan ketahanan tanamannya dengan menggunakan metode CSA ini. Dengan sekarang banyaknya perubahan iklim, jadi para petani bisa meningkatkan ketahanan tanaman tersebut dengan menggunakan metode CSA. Selanjutnya yaitu ada pentingnya CSA untuk selada. Kenapa CSA penting untuk selada? Nah, karena selada ini adalah tanaman yang sensitif terhadap perubahan iklim, terutama suhu dan curah hujan. Jadi ketika selada ini tidak menggunakan metode CSA, bisa saja mengalami kegagalan panen atau kerusakan tanaman. Jadi dengan adanya CSA ini penting untuk tanaman selada karena bisa untuk meningkatkan ketahanan dengan adanya perubahan iklim. Terus selanjutnya yaitu ada perubahan iklim dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen selada. Nah, dengan adanya CSA ini bisa mengurangi atau bisa menghilangkan dampak negatif dari perubahan iklim ini. Kenapa? Karena perubahan iklim itu sangat berpengaruh kepada tanaman, khususnya untuk tanaman selada, yaitu bisa mempengaruhi atau mengurangi hasil dari kualitas dan kuantitas hasil panen selada tersebut nanti di waktu panen. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak perubahan iklim pada tanaman selada. Tentu dengan adanya perubahan iklim ini ada dampak yang terjadi kepada tanaman selada. Nah, salah satunya peningkatan suhu dan cuaca ekstrim, perubahan pola curah hujan yang mempengaruhi irigasi, peningkatan frekuensi serangan hama dan penyakit. Jadi dengan adanya CSA ini tentu bisa mengatasi dari ketiga perubahan iklim tersebut, karena dari perubahan iklim tersebut sangat berpengaruh terutama yaitu pada suhu dan cuaca ekstrim yang bisa mempengaruhi hasil kualitas dan kuantitas tanaman selada ini. Jadi terus dan pola hujan yang perlu irigasi, dengan adanya CSA ini menggunakan sistem irigasi yang canggih yang lebih baik. Yang terus keduanya ketiga yaitu peningkatan frekuensi serangan hama dan penyakit. Dengan adanya CSA ini dapat mengurangi dari dampak hama dan penyakit tersebut.
Selanjutnya yaitu ada strategi CSA pada tanaman selada. Bagaimana sih strategi yang digunakan CSA ini pada tanaman selada? Yang pertama itu pengelolaan air yang efisien. Jadi dengan kita menggunakan strategi CSA ini, kita mengelola air dengan sebaik mungkin menggunakan sistem irigasi tetes ataupun sprayer dengan menghemat air yang efisien. Yang kedua, kita itu menggunakan varietas yang tahan terhadap perubahan iklim. Yang ketiga yaitu ada pengolahan tanah secara berkelanjutan. Selanjutnya itu ada pengolahan air dalam CSA ini. Bagaimana sih kita cara menggunakan atau mengelola air dalam menggunakan metode CSA ini? Tentu yang pertama yaitu menggunakan teknik irigasi tetes untuk mengurangi pemborosan air. Nah, jadi dengan adanya teknik irigasi tetes ini, jadi para petani bisa lebih menghemat air dengan adanya pemborosan air tersebut. Jadi tanaman bisa lebih baik dan lebih efisien dalam menggunakan air. Yang selanjutnya yaitu penggunaan sistem pengolahan air hujan untuk irigasi. Yang ketiga yaitu penanaman pada musim yang lebih sesuai untuk menghindari kekeringan. Jadi di mana menyesuaikan dengan musim, ketika musim panas apa yang harus ditanam, yang ketika musim hujan apa yang harus ditanam, menyesuaikan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemilihan varietas tahan iklim. Dimana kita untuk memilih varietas ini yang tahan terhadap iklim. Pertama itu ada varietas selada yang tahan terhadap suhu tinggi dan kekeringan. Kedua yaitu pemilihan bibit yang tahan terhadap penyakit yang dipicu oleh cuaca ekstrim, dimana kita memilih bibitnya itu yang terbaik, yang bagus, yang tahan terhadap penyakit gitu, yang dipicu dari adanya cuaca ekstrim. Ketiga yaitu varietas dengan waktu panen lebih cepat untuk menghindari cuaca buruk, dimana kita itu lebih memilih varietas yang lebih cepat panen, dimana agar kita terhindar dari cuaca buruk, agar kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya itu ada pengelolaan tanah untuk tanaman selada, yaitu dengan penggunaan mulsa untuk menjaga kelembapan tanah. Jadi dengan adanya kita menggunakan metode mulsa ini, yaitu kita dapat menjaga kelembapan tanah, tidak mudahnya terjadinya kekeringan pada tanah, sehingga tanah tersebut tetap terjaga kelembapannya agar tanah tersebut tetap subur untuk tanaman selada. Selanjutnya itu ada penerapan teknik pengelolaan tanah minimal untuk menjaga struktur tanah, yaitu dimana kita harus bisa mengolah tanah dengan baik agar tanah tersebut bisa terus memberikan yang terbaik untuk tanaman selada. Yaitu selanjutnya ada rotasi tanaman untuk mencegah erosi dan kelelahan tanah. Diversifikasi dalam CSA ini. Nah, menanam berbagai jenis tanaman selain selada untuk mengurangi risiko kerugian. Jadi bukan hanya selada saja yang bisa menggunakan metode CSA ini. Banyak sekali tanaman-tanaman lainnya seperti melon, cabai, dan tanaman hortikula lainnya. Untuk apa? Dengan adanya CSA ini yaitu tujuannya untuk mengurangi risiko kerugian.
Jadi dengan di era sekarang yang adanya perubahan iklim, pola curah hujan yang tinggi, dengan adanya CSA ini dapat mengurangi resiko kerugian. Selanjutnya itu ada penggunaan pola tanam yang tepat, penggunaan pola tanam yang dapat menambah keragaman hayati dan menyeimbangkan ekosistem. Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit pada CSA. Nah, jadi di dalam penggunaan metode CSA ini untuk mengendalikan hama dan penyakit, yaitu pertama kita bisa menggunakan pestisida organik untuk mengurangi kerusakan akibat dari hama tersebut. Jadi kita bisa menggunakan pestisida organik dengan tujuan untuk mengurangi atau menghindari dari kerusakan akibat perbuatan hama tersebut. Yang kedua yaitu ada penerapan metode pengendalian hayati seperti penggunaan predator alami, yaitu kita dengan menggunakan predator alami untuk mengurangi dari dampak hama tersebut. Selanjutnya yaitu ada pengolahan tanaman sehat untuk mengurangi infeksi penyakit, yaitu kita mengelola tanaman tersebut yaitu dengan merawatnya agar tanaman itu tersebut senantiasa sehat agar jauh dan terhindar dari namanya infeksi penyakit. Nah, selanjutnya yaitu ada teknologi untuk mendukung CSA. Teknologi apa saja untuk mendukung CSA ini? Yang pertama itu ada menggunakan sensor kelembapan tanah untuk mengoptimalkan irigasi, yaitu teknologi ini adalah untuk menggunakan sensor kelembapan tanah. Kedua yaitu penggunaan drone untuk memantau kondisi tanaman dan tanah. Dengan adanya drone ini mempermudah para petani untuk memantau atau melihat kondisi tanaman tersebut dari atas atau untuk memudahkan cara untuk melihat atau memantau keadaan tanaman tersebut. Selanjutnya yaitu ada aplikasi berbasis data untuk prediksi cuaca dan kebutuhan air. Dengan adanya aplikasi ini kita bisa memprediksi cuaca dan kebutuhan air yang dibutuhkan oleh tanaman selada. Praktikum CSA di lapangan. Apa saja ketika CSA ini diterjunkan atau dipraktikumkan di lapangan? Pertama itu para petani khususnya petani selada yaitu mengadopsi irigasi tetes dan mulsa untuk menghemat air. Jadi dengan menggunakan irigasi tetes yang untuk mengefisienkan air, menghemat air untuk terhindarnya dari pemborosan air. Dan para petani selada ini juga menggunakan teknik mulsa. Untuk apa? Jadi dengan adanya teknik mulsa ini untuk menjaganya kelembapan tanah, untuk lebih mengoptimalkan penggunaan air. Jadi tanah tersebut tetap lembab, tidak mengalami kekeringan. Selanjutnya itu penggunaan varietas selada yang tahan terhadap suhu panas, di mana para petani selada yaitu menggunakan varietas yang tahan terhadap suhu panas, di mana varietas selada ini mampu bertahan di dalam suhu yang panas. Nah, selanjutnya yaitu ada kelebihan dan manfaat CSA. Apa saja kelebihan dan manfaat CSA? Tentu CSA ini memiliki kelebihan dan manfaat untuk para petani. Nah, salah satunya yaitu meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan suhu tinggi. Jadi dengan adanya metode CSA ini yang tadi sudah dijelaskan,
bisa menggunakan mulsa atau irigasi tetes, itu untuk tujuan untuk meningkatkan ketahanan tanaman selada ini terhadap kekeringan dan suhu yang tinggi. Kedua yaitu menurunkan resiko kerugian akibat perubahan iklim. Jadi jika para petani selada menggunakan metode CSA ataupun petani-petani tanaman lainnya dengan menggunakan metode CSA ini, itu dapat menurunkan resiko kerugian akibat perubahan iklim. Jadi dengan adanya menggunakan metode CSA ini bisa mengatasi adanya perubahan iklim, pola curah hujan yang tidak stabil. Jadi dengan adanya menggunakan CSA ini dapat menurunkan risiko kerugian dengan adanya perubahan iklim di era sekarang. Yang ketiga yaitu menjamin kelangsungan produksi dalam jangka panjang, di mana produksi tersebut di dalam jangka panjang dapat dijamin dengan kualitas dan kuantitasnya. Tentu CSA ini memiliki tantangan. Ketika kita menggunakan penerapan CSA, kita harus mengetahui apa saja sih tantangan dari penerapan CSA ini. Pertama, yaitu biaya awal untuk teknologi dan peralatan CSA. Biasanya para petani mengalami tantangan yang paling utama itu biaya awal untuk teknologi dan peralatan CSA. Memang biaya awal ini untuk menggunakan metode CSA ini sangatlah besar. Pertama untuk teknologi dan peralatan-peralatan lainnya yang untuk dibutuhkan dalam menggunakan metode CSA ini. Kedua yaitu kurangnya pemahaman dan pelatihan untuk para petani, di mana petani sekarang kurang pemahaman dan kurang pelatihan untuk menggunakan metode penerapan CSA ini. Ketiga yaitu ada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, yaitu di mana para petani memiliki keterbatasan untuk infrastruktur dan sumber daya. Tentu di dalam tantangan ini pasti ada namanya solusi. Nah, solusinya apa saja untuk mengatasi tantangan CSA ini? Di mana adanya penyuluhan dan pelatihan kepada para petani, di mana para petani tersebut mempelajari atau belajar kepada para penyuluh pertanian atau melakukan pelatihan pembelajaran untuk melakukan metode CSA ini deh. Kedua yaitu dengan adanya penyediaan subsidi untuk alat dan teknologi CSA. Dengan adanya penyediaan subsidi ini, alat, teknologi dan teknologi CSA ini, para petani dapat untuk mempermudahkan para petani agar bisa melakukan metode CSA ini. Selanjutnya yaitu pembangunan infrastruktur irigasi yang efisien, di mana para petani membangun infrastruktur irigasi yang efisien agar dapat melakukan metode CSA ini. Nah, selanjutnya yaitu ada kasus tadi petani selada di daerah tropis. Jadi deskripsi tentang penerapan CSA di daerah dengan suhu ekstrim dan curah hujan tidak menentu. Jadi penggunaan metode CSA ini sangatlah penting, apalagi terutama di daerah yang tropis dengan suhu yang ekstrim dan curah hujan yang tidak menentu. Jadi dengan adanya metode CSA ini, para petani dapat tetap menghasilkan atau menghasilkan kualitas dan kuantitas tanaman tersebut dengan baik,
bisa memaksimalkan hasil panen dari tanaman tersebut. Nah, apalagi di era sekarang itu dengan suhunya yang ekstrim, perubahan iklim dan curah hujan tidak menentu dapat merusak hasil atau kualitas tanaman, terutama itu tanaman selada. Jadi pentingnya petani di zaman sekarang untuk menggunakan metode CSA ini, terutama untuk para petani di daerah yang tropis. Sangat dianjurkan sekali untuk menggunakan metode CSA ini. Kenapa? Karena untuk mengurangi dari hasil atau ketidakinginan para petani, yaitu gagal panen. Selanjutnya itu ada teknik irigasi dan pemeliharaan varietas yang digunakan, dimana menyesuaikan ketika di daerah tropis, yaitu kita menggunakan teknik irigasi yang sesuai pada daerah tropis, dan kita harus memilih varietas yang digunakan, tidak sembarang varietas. Jadi harus menyesuaikan yang cocok di daerah petani masing-masing. Tentu dengan adanya CSA ini memiliki dampak positif. Jadi dampak positif CSA ini pada produksi selada. Tentu dampak positif CSA ini tidak hanya pada tanaman selada ya. Banyak sekali tanaman-tanaman lain yang mendapatkan dampak positif dengan menggunakan metode CSA ini ya. Apa saja dampak positif dari CSA ini pada produksi selada? Yang pertama yaitu dapat meningkatkan hasil panen meskipun kondisi tidak menentu. Jadi dengan adanya ini CSA ini, walaupun di era sekarang cuaca tidak menentu dengan adanya perubahan iklim, pola curah hujan yang tinggi, dengan menggunakan ini dapat meningkatkan hasil panen. Walaupun meskipun kondisi cuaca sekarang itu tidak menentu atau pola curah hujan yang tinggi atau cuaca yang ekstrim. Selanjutnya itu ada mengurangi kerugian akibat kekeringan dan hujan berlebihan. Nah, untuk mengurangi kerugian, para petani bisa menggunakan metode CSA ini yang diakibatkan kekeringan, yaitu petani dapat menggunakan metode dengan menggunakan mulsa atau menggunakan sistem irigasi tetes, di mana para petani dapat menghemat air dan bisa mengurangi dari pemborosan air. Dan yaitu ada hujan berlebihan, para petani lebih pintar dalam menggunakan sistem irigasi agar tidak terjadinya kerusakan tanaman akibat hujan berlebihan. Jadi dengan adanya metode CSA ini, tanaman selada khususnya jadi tidak mengalami akibat kerugian akibat hujan yang berlebihan. Selanjutnya yaitu ada menjamin keberlanjutan produksi dalam jangka panjang. Jadi dengan adanya CSA ini dapat menjamin keberlanjutan produksi dalam jangka panjang. Jadi produksi yang akan mendatang itu sudah terjamin dengan adanya kualitas dan kuantitas tanaman tersebut. Nah, tentu di sini ada peran pemerintah dalam sektor swasta dalam jasa. Nah, peran pemerintah sangat penting untuk berkontribusi terhadap petani, khususnya untuk petani yang menggunakan metode CSA ini, di mana adanya kebijakan yang mendukung petani dalam penerapan CSA. Jadi pemerintah mendukung para petani dengan adanya mendorong atau membantu kebijakan yang petani dalam menggunakan penerapan CSA ini untuk mempermudah petani dan untuk membantu para petani untuk
dalam menggunakan metode CSA ini. Selanjutnya yaitu ada kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan teknologi dan pembiayaan, di mana pemerintah tersebut kerjasama dengan sektor swasta. Untuk apa? Untuk penyediaan teknologi dan pembiayaan. Adanya pemerintah ini untuk menyediakan teknologi dan pembiayaan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, tantangan dalam menerapkan metode CSA ini salah satunya biaya awal untuk teknologi dan peralatan untuk menggunakan metode CSA ini. Jadi dengan adanya peran pemerintah yaitu menyediakan teknologi dan pembiayaan, jadi para petani mempermudah para petani. Jadi dengan adanya teknologi dan pembiayaan dari pemerintah. Jadi dengan adanya dukungan dan dorongan dari pemerintah itu akan mempermudah para petani dalam melakukannya penerapan CSA tersebut. Nah, ada model bisnis dalam CSA. Apa model bisnisnya yang cocok untuk dalam Indonesia ini? Selanjutnya yaitu penyediaan akses kepada petani untuk teknologi yang ramah iklim. Jadi menyediakan akses agar para petani ini menggunakan teknologi yang ramah iklim, tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan yang namanya gas rumah kaca dari polusi teknologi itu tersebut. Selanjutnya ada kemitraan antara petani dan perusahaan untuk pengolahan hasil pertanian. Jadi ada kerjasama antara petani dan perusahaan. Dengan tujuan apa? Untuk pengelolaan hasil pertanian. Adanya kerjasama antara petani dan perusahaan agar pengolahan hasil pertanian dapat berjalan terus-menerus dengan baik. Selanjutnya ada penerapan CSA pada skala kecil dan besar. Apa saja yang kecil dan besar? Yaitu strategi yang dapat diterapkan untuk petani kecil dan besar, yaitu bisa penerapan CSA ini bisa dengan skala kecil ataupun dengan skala besar. Perbedaan penerapan teknik di CSA di berbagai skala. Jadi kalau kita menggunakan skala besar ataupun skala kecil itu mengalami perbedaan dalam penerapan teknik CSA tersebut. Tergantung para petaninya memilih yang mana, yaitu penerapan yang skala besar ataupun skala kecil. Masing-masing mengalami perbedaan. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi keberhasilan CSA pada tanaman selada. Apa saja evaluasi yang harus dibutuhkan untuk keberhasilan tanaman selada ini dalam menggunakan metode CSA ini? Yaitu menggunakan parameter yang digunakan untuk menilai keberhasilan CSA. Selanjutnya yaitu ada indikator produktivitas, pengolahan air, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Jadi beberapa evaluasi yang harus dilakukan untuk mendapatkan keberhasilan yaitu salah satunya pengolahan air dan pengurangan emisi gas rumah kaca, di mana harus dapat mengolah air dengan sebaik-baiknya yang lebih efisien, atau salah satu contohnya yaitu menggunakan sistem irigasi tetes dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan agar dapat mengurangi atau tidak dapat menimbulkan dampak atau merusak lingkungan, dimana menggunakan teknologi yang ramah lingkungan agar dapat mengurangi dari emisi gas rumah kaca. Selanjutnya yaitu ada keberlanjutan dalam pertanian CSA. Nah, CSA sebagai solusi untuk pertanian berkelanjutan. Dengan adanya CSA ini dapat menjadi solusi untuk para petanian untuk yang berkelanjutan. Jadi dengan
walaupun dengan sekarang adanya perubahan iklim, CSA ini dapat menjadi solusi bagaimana menghadapi tantangan di era sekarang dengan perubahan iklim, dengan pola curah hujan yang tinggi dan suhu yang sangat tinggi. Jadi ini CSA ini dapat menjadi solusi untuk para petani yang berkelanjutan. Selanjutnya itu dampak positif jangka panjang untuk lingkungan dan ekonomi. Jadi dengan adanya ini dapat menimbulkan dampak positif terutama pada lingkungan dengan lebih ramah lingkungan. Nah, kesimpulannya jadi teman-teman, CSA ini adalah pendekatan yang efektif untuk meningkatkan ketahanan tanaman selada terhadap perubahan iklim. Jadi dengan adanya penggunaan metode CSA ini yaitu agar para petani bisa menghadapi dengan adanya perubahan iklim. Jadi CSA ini salah satu yang efektif pendekatan untuk meningkatkan ketahanan tanaman selada khususnya terhadap perubahan iklim agar tetap terjaganya hasil dan kuantitas tanaman dan agar terjaganya dari kegagalan panen atau kerusakan tanaman yang diakibatkan oleh tanaman. Jadi dengan adanya CSA ini para petani dapat meningkatkan ketahanan tanamannya untuk menghadapi dengan adanya perubahan iklim. Nah, selanjutnya yaitu implementasi. CSA dapat meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Jadi dengan adanya di era sekarang perubahan iklim ini, dengan menggunakan metode ini, yaitu para petani dapat mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim tersebut dan dapat meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan, di mana para hasil dari tanaman atau hasil produktivitas ini dapat dengan baik atau dengan dapat menghasilkan hasil panen yang diinginkan para petani, itu tidak merusak kualitas dan kuantitas hasil tanaman tersebut. Nah, adapun ini saran dan langkah selanjutnya. Saran dan langkah selanjutnya ini untuk keberlanjutan untuk penerapan metode CSA ini. Apa saja dan saran dan langkahnya? Yang pertama yaitu meningkatkan pelatihan dan penyuluhan kepada para petani. Jadi meningkatkan pelatihan atau penyuluh kepada para petani untuk mengajarkan bagaimana menggunakan metode CSA tersebut agar para petani dapat menerapkan metode CSA. Selanjutnya yaitu mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, di mana adanya kinerja kerjasama antara peran pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dengan adanya kerjasama tersebut bisa terdorongnya atau terjadinya para petani ini untuk menggunakan metode CSA. Jadi adanya kolaborasi kerjasama antara satu sama lain antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Selanjutnya yaitu menyusun kebijakan yang mendukung penerapan CSA pada tanaman selada, di mana yaitu kita bisa menyusun kebijakan apa saja yang bisa mendukung penerapan CSA pada tanaman selada. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu dengan tema penerapan CSA pada tanaman selada. Mudah-mudahan dari awal yang saya jelaskan beberapa tadi, saya mohon maaf jadi apabila ada kekurangan kata, kesalahan kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan sedikit tadi itu
dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.